Di dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-12 dan ayat ke-13 Allah berfirman, Innal ladzina qalu Rabbunallahu sumastaqamu fala khaufun alaihim. Sesungguhnya mereka orang-orang yang mengatakan Rabb kami itu adalah Allah, sumastaqamu, kemudian mereka itu istiqomah dengan apa yang sudah mereka ucapkan itu, balasannya adalah fala khaufun alaihim, maka tidak perlu ada rasa takut pada diri mereka, walahum yahzanun, dan mereka juga tidak bersedih hati. Ulaika ashabul jannah, mereka itu akan menjadi ashab, para sahabat penghuni surga. Khalidina fiha, mereka akan kekal di dalam surga itu. Jazaa'am bima kanu ya'malun, sebagai balasan bima kanu ya'malun, terhadap apa-apa yang sudah mereka amalkan pada waktu mereka hidup di alam dunia dulu. Jadi pada saat kita sudah terikat dengan dua kalimat syahadat kita, maka kita istiqomah dengan ikatan dua kalimat syahadat itu, dan terikat pula dengan berbagai macam ajaran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kalau kita istiqomah, maka Allah akan menghadiahkan pada diri kita, yaitu hilangnya rasa takut, hilangnya rasa khawatir dalam menjalani kehidupan ini. Sesusah apapun kita menjalani kehidupan ini, kita tetap mampu beristiqomah. Serumit apapun kehidupan kita, kita punya kemampuan untuk terus beristiqomah. Dengan demikian, tidak akan pernah ada rasa takut dan tidak pernah pula kita bersedih hati dengan berbagai macam dinamika kehidupan kita yang datang silih berganti menghampiri diri kita. Dan kelak di kemudian hari dalam kehidupan akhirat, Allah menjanjikan kepada kita yang istiqomah pada agamanya akan menjadi ashabul jannah, akan menjadi para sahabat dari surga, akan menjadi penghuni surga dan kekal di dalamnya. Itu semua Allah berikan sebagai balasan dari apa yang sudah kita amalkan pada waktu kita hidup di alam dunia. Jadi kita diharapkan bisa menjadi hambanya yang istiqomah, karena itu adalah bahagian dari ragam kebaikan yang diajarkan oleh Islam. Kemudian yang keenam, bersegeralah minta ampun dan bersegeralah tobat. Minta ampun kalau kita merasa melakukan dosa-dosa kecil, dan bertaubatlah segera kalau kita merasa telah berbuat dosa-dosa besar. Jadi segera memohon ampunan dan bertobat itu adalah bahagian dari ragam kebaikan yang diajarkan oleh Islam. Jangan berlarut-larut dalam dosa meskipun dosa itu kecil. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan kepada Sayyidati Aisyah, istri beliau, bahwa dosa-dosa kecil
apabila terus-menerus dilakukan, maka dia akan menjadi tumpukan gunung pasir yang tinggi. Jadi jangan pernah remehkan dosa-dosa, meskipun dosa itu adalah dosa kecil. Dan jangan pernah menunda-nunda taubat kalau merasa sudah melakukan dosa besar. Karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan meninggal dunia. Jangan sampai kita meninggal dunia beserta dosa-dosa besar kita. Sehingga bertobatlah segera kalau merasa berbuat dosa besar. Hal ini diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Dan bersegeralah kamu menuju kepada ampunan dari Rabbmu. Wa jannatin. Dan bersegeralah kamu menuju ke surga. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang hanya diperuntukkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu kalau berbuat dosa kecil segera beristighfar mohon ampun. Kalau berbuat dosa yang besar, bersegera untuk bertaubat. Dengan permohonan ampunan yang sudah diterima, dengan taubat yang sudah diterima itu, maka seorang hamba akan menempati surga, dan surga tidak ditempati kecuali bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Jangan pernah berlarut-larut di dalam kubangan dosa dan kemaksiatan. Sekecil apapun dosa yang kita lakukan, segeralah memohon ampunan kepada Allah. Sekecil apapun kesalahan kita kepada sesama hamba Allah, mintalah kemaafan darinya, supaya tidak menjadi beban dalam kehidupan di seberang kematian kita kelak. Sehingga bersegera memohon ampunan, bersegera untuk bertaubat adalah bahagian dari ragam kebaikan yang diajarkan oleh Islam. Kemudian yang ketujuh, bersungguh-sungguh dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan di dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang mereka itu bersungguh-sungguh mencari keridhaan kami, lanahdiyannahum subulana, pasti kami tunjukkan jalan kami. Wa innallaha la ma'al muhsinin. Sesungguhnya Allah itu sungguh bersama dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi kalau kita ingin perjalanan kehidupan kita ini berada di bawah ridha Allah, maka bersungguh-sungguhlah kita dalam menjalankan agama Allah. Jangan menjalankan agama itu sambilan. Karena masih banyak hamba-hamba Allah itu menjalankan ajaran agama sambilan. Dan masih banyak juga para hamba Allah yang menjalankan agama itu bukan mencari ridha Allah. Maka kalau masih seperti itu, segeralah berubah. Jangan menjalankan agama sambilan,
tapi bersungguh-sungguhlah dalam menjalankan agama. Kemudian jangan pernah dalam menjalankan agama itu mencari ridho dari selain ridho Allah. Carilah ridho Allah di dalam setiap kali kita menjalankan agama. Dan teruslah menjadi orang baik. Sepahit apapun menjadi orang baik, maka kita tetap berada dalam peruntungan. Kenapa seperti itu? Karena Allah telah berfirman, Allah itu sungguh selalu bersama dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah itu la ma'al muhsinin, sungguh bersama dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi bukan ma'al muhsinin, tapi la ma'al muhsinin. Ada huruf lamnya di situ. Namanya lamul taukid atau lamul ta'kid. Yang sifatnya adalah stressing dan kepastian. Penekanan dan kepastian. Jadi kalau orang itu adalah orang yang selalu berbuat kebaikan, pasti Allah akan selalu bersama dia. Makanya jangan pernah letih, jangan pernah merasa capek dalam berbuat kebaikan, supaya kita tetap terus menjadi orang baik, orang yang selalu berbuat kebaikan. Dengan demikian maka Allah Subhanahu wa taala pasti selalu menyertai hari-hari dari perjalanan kehidupan kita. Di dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-99, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ayat ini harus selalu diulang-ulang. Beribadahlah kamu kepada Rabbmu sampai dengan datangnya al-yakin, datangnya kematian. Teruslah berbuat baik, jangan pernah berbuat keburukan sampai ajalmu datang. Artinya kita hanya berpindah dalam kehidupan kita ini dari satu perbuatan baik kepada perbuatan baik yang lain. Jadi bukan berpindah dari perbuatan baik kepada perbuatan yang tidak baik. Kemudian berpindah lagi dari perbuatan yang tidak baik, berpindah kepada perbuatan baik lagi. Tidak seperti itu. Tapi kita terus berpindah dari satu perbuatan baik kepada perbuatan baik yang lainnya. Tidak pernah kita berpindah dari perbuatan baik kepada perbuatan yang tidak baik. Begitu seterusnya sampai suatu hari kelak ajal menghampiri diri kita. Kemudian yang terakhir di dalam surat Al-Muzammil ayat 8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wazkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Berzikirlah, menyebut asma Rabbmu, mengingat Rabbmu, watabatal ilaihi tabtila, dan tuluskan hatimu kepadanya. Jadi kita selalu dalam bingkai ingat kepada Allah dengan mengingat yang disertai dengan ketulusan hati. Jadi tidak ada keterpaksaan, sehingga sholat kita itu bukan beban, tapi ketulusan. Zikir-zikir kita itu bukan beban,
tapi ketulusan. Bacaan-bacaan Quran kita itu bukan beban, tapi ketulusan. Semua ibadah dan kebaikan yang kita lakukan semata-mata untuk mencari ridha Allah, dan itu semua tidak kita anggap sebagai beban. Kenapa? Karena kita tulus ikhlas melakukan itu semua karena Allah dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah bahagian dari ragam kebaikan yang diajarkan oleh Islam. Dengan demikian, kita dapat memahami dan menyimpulkan bahwa semua sisi dari ajaran Islam itu senantiasa mengajarkan kebaikan. Tidak ada yang tidak baik dari yang diajarkan oleh Islam itu. Sehingga di mana dan kapanpun Islam itu hadir, maka hadir bersamanya kebaikan-kebaikan. Dan kebaikan-kebaikan itu melekat secara ideal pada diri setiap umat Islam. Baik kebaikan itu akan bermanfaat bagi dirinya dalam kehidupan di dunia ini, dan juga akan bermanfaat dalam kehidupan di alam akhiratnya kelak. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dengan baik, menghayati dan kemudian mengamalkannya sesuai dengan kadar dan kemampuan yang kita miliki. Kurang dan lebih saya memohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya memohon ampunan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahu a'lam bisawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.